Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kestipa, kembali lagi di TEDcast volume ketiga. Hari ini kita sudah mengundang narasumber yaitu Kaniko nih. Nah, beliau ini merupakan founder dari sebuah bisnis digital yaitu Alter Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvaristia dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini sebagai perwakilan dari podcast yang bertujuan untuk mewawancarai Kaniko seputar bisnis digital yang sedang kakak jalani nih. Sebelum kita mulai tanya jawab dan sharingnya sama Kaniko nih, mungkin Kaniko bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah buat event ini. Sebelum kita mulai, mungkin baiknya kita kenalan dulu kali ya. Nama saya Niko Samputro. Saat ini saya selain saya kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya juga menjalani usaha sejak tahun 2018, teman-teman. Nah, usaha saya ini membuat sebuah platform aplikasi berbasis digital untuk memudahkan mahasiswa belajar mandiri lebih baik lagi gitu. Dengan sistemnya itu yang saya buat sistemnya offline, tujuannya supaya mahasiswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Terus kenalannya apa lagi ya? Kayak kakaknya itu asal mana sih, Kak? Asalnya, saya kalau asal suku atau apa nih? Saya Jakarta sih. Besar lahir di Jakarta, cuman orang tua itu dari Jawa, ibu dari Sunda Cirebon. Gitu. Jadi Kaniko ini kuliahnya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, betul. Jadi apa tadi, Pak? Oke, mau lanjut ke itunya aja, Kak, ke sharing-sharingnya. Boleh. Oke. Di sini tuh saya cuma kepengen nanya beberapa sih sharing-sharing sama Kanikonya. Itu gimana sih kakaknya ngeciptain value yang unik buat untuk aplikasi ini, yang ngebedain aplikasi ini sama aplikasi pembelajaran sama yang lainnya gitu. Gitu ya, kalau menciptakan value, itu kan biasanya kita harus tahu dulu nih, segmen kita itu siapa sih gitu loh. Dan kita itu mau ngebantunya itu dari segi apa gitu loh. Kita mau membuat sebuah inovasinya mau menyelesaikan masalah apa yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, berhubung masalah yang saya selesaikannya itu sebelumnya, ini saya sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya, storytelling dikit ya. Jadi sebelumnya itu saya sempat kerja jadi marketing. Itu saya sempat survei ke kampus-kampus, kampus-kampus kesehatan tepatnya, seperti Stikes, universitas, institut atau akademi kesehatan yang di sana itu mengalami keresahannya itu untuk uji kompetensi, entah dari mahasiswanya atau dari dosennya. Karena kalau misalnya mahasiswa contoh kayak mahasiswa keperawatan, kebidanan, dan sebagainya, mereka itu tidak bisa mengemban jadi profesinya kalau mereka belum lulus uji kompetensi. Nah, di situ saya sempat juga mencari data yang lebih kuat lagi. Saya cari datanya ternyata benar, dari sekitar 20.000 mahasiswa setiap tahunnya yang ikut uji kompetensi, yang lulus itu baru sekitar 10.000, 11.000, 12.000. Jadi masih sekitar 50%, masih belum mencapai 70% atau 80% dari jumlah yang ada. Nah, di situ kan kalau misalnya mahasiswa belum lulus uji kompetensi, mereka kan belum bisa bekerja ya. Nah, karena nggak bisa bekerja itu, sehingga dia harus jadi pengangguran, kayak semacam, ya bisa dikatakan kayak pengangguran gitulah. Nah, di situ saya mencoba untuk ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat sebuah aplikasi berbasis offline yang berisikan tentang soal-soal simulasi uji kompetensi, dan juga dilengkapi dengan pembahasannya. Nah, mengenai teknisnya, value-nya itu seperti apa, uniknya itu, mungkin di saat ini pembelajaran itu kan banyak yang menggunakan sistem online ya. Iya, benar.
gitu kan, kayak e-learning dan sebagainya. Cuman saya itu sebelumnya tahun 2018 itu kepikiran saya ingin membuat sebuah sistem yang berbasis offline, tujuannya supaya setiap mahasiswa di pelosok daerah yang dia itu sulit dengan jaringan internet bisa mendapatkan materi-materi perkuliahan yang sama seperti di kota-kota besar. Karena posisinya itu banyak sekali saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok daerah. Contoh, saya pernah sampai ke Papua, itu saya sampai ke Merauke. Di sana itu untuk mendapatkan akses buku itu masih susah banget gitu loh. Bahkan untuk buku-buku pun jarang yang masuk ke sana gitu. Ada sekalipunnya ada, itu pun harganya mahal sekali karena biaya pengirimannya itu dari Pulau Jawa ke sana kan nggak murah ya. Itu yang membuat harganya pun semakin mahal. Nah di sini saya dan tim, saya nggak sendirian membangun ini, saya juga ada timnya. Terus sepakat dan kita membuat visi yang sama, kita ingin membantu mahasiswa-mahasiswa kesehatan di Indonesia untuk bisa mendapatkan materi-materi yang sama seperti kota besar walaupun dia ada di kota kecil atau apapun kota-kota terpencil gitu loh. Itu yang membuat kita menjadi unique value-nya sehingga kita memutuskan untuk membuat aplikasi berbasis offline. Di sisi lain, di sana kan masih jaringan internet ya. Itulah yang membuat kita memutuskan untuk membuatnya secara offline. Tapi untuk saat ini kita lagi dalam proses baru rencana kita ingin mengubah bertransisi untuk yang online juga supaya juga mahasiswa dia bisa lebih mudah lagi aksesnya khususnya di kota-kota besar gitu. Ya. Jadi di sini tuh kayak tujuan itu kepengen tentang pendidikannya itu kepengen diratain gitu lah ya, kayak betul. cuma berpusat di kota doang, tapi kayak di pelosok-pelosok daerah lain juga dapat kebagian pendidikan yang lebih merata gitu ya. Ya betul, itu salah satu permasalahan yang ingin saya selesaikan gitu loh. Ya. Karena posisinya itu kalau semisal saya pun pernah yang saya bilang tadi kayak seperti ke Merauke, di sana itu toko-toko buku itu masih sangat sedikit. Meskipun ada, itu harga itu tinggi sekali. Lumayan mahal lah gitu dibanding sama kita belanja di Pulau Jawa dan sebagainya gitu. Selama kakak bikin kayak tentang aplikasi ini, punya itu nggak sih kak kayak hambatan yang lagi kayak kakak kan lagi ngerintis bisnis ini, itu ada nggak sih hambatan yang pernah kakak hadapin gitu? Oh, kalau hambatan itu pasti setiap kita merintis usaha itu pasti ada hambatannya, entah dari internal ataupun dari eksternal. Cuman bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah, tentu untuk memudahkan setiap menyelesaikan masalah itu butuh komunikasi yang efektif gitu loh. Nah, dulu itu pertama kali saya sempat hambatannya itu pasti yang pertama dari segi modal. Terus modal yang terbatas, gimana cara kita memutarkan modal itu supaya bisa mendapatkan penghasilan walaupun sedikit tapi masih kita putar lagi tuh penghasilannya. Terus dari segi saya itu mencari partner untuk membuat aplikasinya. Dulu saya sempat ke Bandung itu ke Unpad, Universitas Padjadjaran. Nah itu saya sempat presentasi ke semua dosen S2 kebidanan untuk membuat sebuah aplikasi semacam kayak gini. Nah cuman pas saya presentasi di sana, dosen-dosennya itu awalnya tertarik mau membuat seperti aplikasi kayak gini. Tapi dia sempat nanya ke saya itu mengenai legalitas. Cuman di saat itu legalitas kami itu masih belum legal secara hukum. Jadi kita masih belum bisa menjawab legalitasnya gitu loh. Sedangkan mereka butuh legalitas untuk kerjasama. Nah itu salah satu hambatan yang pernah saya lewatin. Terus di sisi lain pun pernah juga dulu di bulan 2018 itu rekan saya sempat ke Makassar untuk nawarkan aplikasi ini yang sudah kita buat. Jadi saya itu dan teman-teman itu, saya dan tim merintis itu di tahun 2017. Aplikasi pertama kali launching itu di bulan Januari Februari 2018.
Nah, di bulan Maret itu kita langsung sempat nawarin ke Makassar, karena Makassar itu salah satu daerah yang tingkat lulusan uji kompetensi lumayan rendah gitu loh. Jadi kita langsung ke sana. Kita juga banyak kenalan dosen-dosen juga. Kita pilih sana itu, cuman pas sampai di sana, rekan saya yang ke sana itu dia bilang aplikasi kita ditolak. Kita sama sekali nggak boleh jualan se-Kota Makassar. Itu kita udah spend budget untuk biaya penerbangan, terus biaya tinggal di sana segala macam, cuma posisinya itu kita nggak di ACC, kita ditolak gitu loh, karena disangka posisinya itu alasan menolaknya itu dari Kota Makassar, khususnya dari kayak semacam asosiasinya, dia bilang kita tuh semacam membocorkan soal uji kompetensi ke mahasiswa, dan itu tidak boleh. Itu padahal visinya itu cuma simulasi soal-soal uji kompetensi yang kita buat merujuk pada blueprint soal terbaru, penyusunan soal terbaru gitu. Itu hambatan-hambatannya. Terus mulai dari membentuk timnya, itu pasti ada hambatan gitu loh. Tentu kalau semisal kita ingin membuat sebuah bisnis atau usaha yang kuat, itu harus didasari dengan tim yang kuat gitu. Nah, itu membuat timnya itu pun agak susah juga, karena di sini saya juga nggak sendiri, saya juga ada timnya. Alhamdulillah saya sangat terbantu karena ada beberapa founder juga lainnya gitu loh. Itu yang membantu saya mulai dari membuat tim, marketing dan sebagainya. Mulai dari kontennya, terus mulai dari buat aplikasi dan sebagainya. Itu hambatan-hambatannya, tapi seberapa hambatan itu pasti akan ada ketika kita memulai sebuah usaha. Nah, cuman bagaimana cara kita menyikapi masalah dari hambatan yang ada gitu loh. Jangan sampai kita mau punya usaha terus kita nggak mau ada masalah, itu nggak mungkin bisa terbukti, nggak mungkin bisa berjalan usahanya gitu loh. Itu jadi yang pertama itu pasti kita butuh mental yang kuat dulu untuk menghadapi masalahnya, terus kita harus menyelesaikan masalahnya. Itu baru sebagian kecil hambatan yang sudah saya lewatin sih. Oke. Selama kan sekarang lagi masa-masa pandemi COVID-19 gitu kan Kak sekarang. Itu Kakak tuh bikin potensi bisnis apa aja yang bisa dibikin pas lagi pandemi sekarang ini gitu loh. Kalau potensi bisnis ya, kan karena pandemi, jadi kita juga ada kendala untuk datang ke kampus-kampus ya, karena kita pemasaran masih secara manual lah, harus door to door gitu loh, karena masih merintis sekarang kita harus door to door. Cuma karena ada pandemi ini, jadi dari bulan Maret kemarin itu saya sempat tidak operasional secara ke kampus-kampus dan sebagainya gitu loh. Kita cuma operasional di kantor-kantor aja. Kita semuanya sempat memanfaatkan untuk membuat webinar, atau kita sempat membuat tryout online dan juga pelatihan simulasi uji kompetensi gitu loh, kayak bimbingan belajar kayak gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Kalau dari dalam bisnis itu kan kayak pasti punya pemimpin atau leader ya gitu kan Kak. Itu tuh peran leadernya dalam ngejalanin bisnis itu apa ya? Untuk peran leader dalam sebuah bisnis sangat penting gitu loh. Karena tentu dari setiap perkumpulan itu butuh leader gitu loh. Dia mengambil keputusannya, misalnya mau bagaimanapun keadaannya, dia ngambil keputusan gitu loh. Mau dibawa kemana organisasinya atau usahanya itu tergantung dari leadernya. Dia mau dibawa mau membawa kemana gitu loh. Tentu leader itu sangat penting untuk menjalankan sebuah usaha gitu loh. Mulai dari cara mengakomodir anggota-anggotanya, terus bagaimana cara dia untuk memimpin, terus bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, mencari inovasi dan pengembangan dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi untuk keberlangsungan dan berjalannya sebuah usaha. Kan kadang kan di dalam perkumpulan itu kan misalkan berbeda pendapat gitu kan Kak. Itu cara buat nyatuin pendapat biar tetap ke dalam satu tujuan itu gimana? Kalau semisalnya kita lagi rapat gitu kan, kita lagi rapat gitu, semisalnya ada perbedaan pendapat, itu wajar gitu loh. Itu perbedaan pendapat itu kalau menurut saya itu adalah bumbu
gitu. Jangan sampai kamu mau pendapat kamu itu paling didengar, itu nggak baik gitu kan, namanya egois gitu loh. Tentu dalam sebuah tim itu kita ingin memberikan yang terbaik untuk tim ini gitu loh, untuk apa yang mau kita bahas gitu loh. Itu pasti setiap orang itu pengen kayak gitu, dia pengen pengen memberikan yang terbaik. Itu bagaimana cara kita mencari persamaan dari perbedaan yang ada gitu loh. Kita cari persamaannya, misalnya dia maunya A, kita maunya C, kita yang cari yang B-nya gitu loh. Yang kita cari jalan keluarnya. Perdebatan itu pasti ada dalam yang namanya kondisi rapat kan. Cuman bagaimana cara kita mengatasi perdebatan tersebut untuk menjadi diskusi yang menghasilkan sebuah gagasan yang bisa kita terapkan untuk kedepannya gitu. Kan strategi apa sih yang kakak terapin dalam ngejalanin bisnis ini? Kalau untuk strategi apa? Saya itu membuat bisnis saya dan tim itu membuat strategi untuk pemasaran. Sebelumnya untuk pemasaran itu kita pemasaran secara langsung kan door to door. Karena kita butuh yang pertama itu engagement sama testimoni dari setiap mahasiswa yang menggunakan aplikasi kita gitu loh. Posisinya itu bagaimana cara kita meyakinkan mahasiswa untuk belajar menggunakan aplikasi ini sehingga mereka bisa lebih terbantu, mereka bisa lulus kompetensi dan sebagainya gitu loh. Itu strateginya itu semua disusun dari perencanaan marketing. Strategi marketingnya mulai dari kita buat dulu analisis SWOT-nya, kuatnya kita di mana, kekuatan kita produk kita apa aja, terus kelemahannya gimana, bagaimana cara kita menyelesaikan kelemahan yang ada dalam produk kita. Terus kita juga harus tahu posisinya dan juga kita harus berikan promosi yang tepat untuk bisa menawarkan aplikasi ini ke mahasiswa gitu. Apa sih promosi yang harus tepat? Entah harus direct selling, entah harus sales promotion, entah harus email marketing dan sebagainya. Itu kan harus ada gitu loh. Kan kayak tadi kakak bilang kalau kita kan strateginya, gimana sih strategi kakak buat ningkatin, buat memperluas bisnis ini biar lebih tahu sama orang-orang gitu, lebih diketahui gitu sama mahasiswa. Lebih dikenal ya. Kalau itu sebelumnya yang saya terapin itu kita bermain di sosial media. Nah jangan lupa ini juga ya di follow juga Instagram alter.indonesia. Itu isinya itu yang edukasi kesehatan. Cuman karena ada yang pandemi gini kita kemarin sempat untuk berhentiin dulu. Cuman nggak diberhentiin secara total, kita masih balas secara DM. Tapi untuk konten-kontennya kita sempat juga buat tentang webinar dan segala macamnya gitu loh. Nah di situ kita memperluas jaringan, memperluas dari kondisi pasien itu lewat Instagram, lewat YouTube dan sebagainya. Kita buat YouTube-nya juga, kita buat Instagram-nya untuk mengenalkan brand ekuitas dari Alter sendiri gitu loh. Terus di sisi lain dari segi produk pun kita juga ekspansi juga ke prodi-prodi lainnya gitu. Misalnya kita buka yang farmasi, kita buka ilmu gizi dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari strategi supaya kita bisa menjadi market leader dari aplikasi yang ada di Indonesia, yaitu untuk masuk kesehatan. Kan dalam ngejalanin bisnis ini kan pasti punya banyak resiko ya Kak yang dihadapi gitu kan. Pasti itu gimana sih hal yang tim kakak lakuin atau kakaknya lakuin buat meminimalkan resiko yang didapat tuh? Yang akan terjadi ya? Iya, yang akan terjadi. Oke, kalau mengenai risiko itu bagaimana cara kita meminimalisirnya itu, tentu yang namanya risiko nggak bisa dihilangkan kan? Iya, benar. Nah, kalau diminimalisir mungkin bisa dengan kita melakukan analisis dulu sebelum kita melakukan tindakan. Sebelum kita melakukan sebuah tindakan itu kita analisis dulu apa sih yang akan kita terjadi kalau misalnya kita melakukan A, B, C, D gitu loh.
Nah itu kita harus adanya juga rapat dulu. Kita harus diskusi dulu dengan yang lain mengenai resiko yang akan ada gitu loh. Pasti namanya bisnis itu butuh resiko untuk ibarat kata kalau saya itu adrenalin gitu loh. Gimana sih cara kita berani mengambil resiko gitu loh. Ya berani buat melangkah gitu. Ya, yang penting sistemnya itu kita harus megang dulu informasi sebelum kita mengambil resikonya. Ya. Nah, di analisis itu kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang ada, mulai dari informasi yang kita milikin apa, sama informasi dari resiko tersebut gitu loh. Semisalnya kayak dulu itu yang sempat bilang pas kita ke Makassar itu sempat ditolak, itu kan resiko kan. Nah, resikonya itu kalau kita keluar ke Makassar, kita ada biaya budgeting, biaya pengeluaran biaya marketing gitu kan, entah sekian juta, entah buat posisinya buat tiket penerbangan, terus buat biaya akomodasi di sana, terus sama buat biaya tempat tinggal di sana dan sebagainya. Itu kan pasti ada biaya-biayanya kan, itu resiko. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan resikonya itu kita analisis dulu. Di kota tersebut ada berapa kampusnya gitu loh, ada berapa banyak mahasiswa, terus ada berapa potensi yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita terbaik orang ke sana gitu loh, kalau kita ke sana. Nah, setelah kita tahu posisi kita siapa yang datang ke sana, kemungkinan itu bisa menyelesaikan tidak mendapatkan resiko, maksudnya tidak nggak defisit, itu kita jalan. Kita harus berani ngambil resiko gitu. Maksudnya bagaimana cara kita menyelesaikan meminimalisir sebuah resiko itu? Yang pertama, kalau yang saya lakukan sebelumnya, kita harus tahu dulu informasi kekuatan yang kita miliki sebelum itu apa, sebelum kita mengambil dan menghadapi resiko tersebut. Ya. Terus yang kedua, kita juga harus menganalisis dari posisi yang resikonya gitu loh. Misal kita mau beli produk, kita mau beli aset A gitu kan, kita pengen beli posisinya alat gitu kan. Cuman kita harus tahu dulu nih kalau kita beli ini resikonya gimana gitu loh. Kita harus tahu dulu resikonya apa, terus kita harus antisipasi dengan yang ada di kita. Sumber daya manusia yang kita punya itu gimana? Apakah bisa mumpuni untuk menggunakan hal tersebut, atau kita bisa meng-hire orang baru lagi dan sebagainya. Gitu. Itu kan posisi dari cara kita menyelesaikan meminimalisir sebuah resiko. Yang pasti sebuah bisnis butuh akan ada resikonya. Pernah nggak sih Kak kayak benar-benar dapat resiko yang gede banget gitu, kayak sampai susah banget buat dilaluin sama para timnya gitu? Kalau mengenai resiko yang besar itu dulu sempat pernah. Itu pas posisinya saya sempat kerjasama dengan salah satu kampus. Ya. Cuman posisinya kita itu belum punya legalitas. Itu resiko besar banget itu loh. Itu benar-benar posisinya ya kita atas ketidaktahuan kita juga ternyata butuh legalitas dan segala macamnya. Cuman saya pun nggak tinggal diam. Saya langsung kalau misal butuhnya legalitas, kita langsung buat legalitasnya gitu. Gitu posisinya sih kayak gitu. Jadi mengenai resiko yang udah saya posisi besarnya itu, dulu saya sempat udah tanda tangan dengan salah satu pihak kampus untuk kayak semacam promosi gitu kan. Cuman karena kita belum ada legalitas, itu pihak kampus dia sempat nuntut legalitas segala macamnya gimana gitu loh. Kalau misalnya mau dilanjut, pihak kampusnya dia nggak mau kalau kita nggak ada legalitasnya gitu. Akhirnya posisinya pun kita nggak bisa nyanggupin, akhirnya kita mundur kan kita nggak ada legalitas. Cuman mundurnya kita bukan berarti kita diem aja. Terus kami pun saya dan tim langsung membuat legalitas perusahaannya tersebut gitu. Itu untuk memudahkan ke depannya supaya nggak terulang masalah yang ada sekarang gitu. Gimana sih cara kakaknya buat memperkenalkan bisnis digital yang kakak jalanin ini saat sama para mahasiswa yang di luarnya? Kalau bagaimana cara menawarkannya, yang tadi saya bilang, saya menggunakan sistem door to door. Ya. Jadi karena kita itu masih belum dikenal gitu kan, kalau saya langsung jual secara online, itu agak sulit gitu loh. Agak sulitnya karena posisinya kami belum dikenal.
kalau kami nawarin sesuatu yang belum dikenal itu agak susah. Tapi kalau kami sudah dikenal, kami sudah ada pasarnya, plus kita main pemasaran, bikin iklan segala macam, itu akan lebih mudah lagi karena sudah ada customer sebelumnya sudah membeli produk kita gitu loh. Itu kalau semisal contoh kayak dulu yang saya tahu nih ya, kayak Aqua gitu kan. Pasti kan sebelum dia buat iklan, dia kan kenalin kan door to door dulu kan awalnya, secara manual dulu, usaha dulu. Terus dia tawarin ke satu rumah dan rumah selanjutnya gitu kan. Nah itu sama kayak kami juga menerapkan sistem yang sama seperti yang Aqua sempat lakukan juga. Jadi kita sempat lakukan door to door dulu, berapa sekitar udah 1-2 tahun kita lakukan door to door. Cuma karena ada pandemi jadi kita nggak bisa lanjut lagi. Terus posisinya setelah itu baru nanti kita untuk pengembangannya setelah ada user yang menggunakan aplikasi kita sudah banyak dikenal juga mengenai manfaat yang didapatkan oleh setiap user, terus keunggulan aplikasinya sudah jelas juga, baru kita lebarkan ke membuat iklan dan sebagainya. Universitas apa aja sih Kak yang Kakak udah datengin buat ngepromosiin bisnis digital Kakak ini? Kalau universitas apa aja, alhamdulillah kita sudah dari Aceh itu sampai ke Papua, udah sekitar semua provinsi sudah kita datengin gitu kan. Jadi itu bagian dari strategi kita. Kita langsung posisinya kita terbangin marketing yang bisa kita terbangin ke sana, terus kita jelasin juga kondisinya supaya dia juga bisa survive juga di sana segala macamnya gitu. Jadi untuk universitasnya itu kita sudah banyak alhamdulillah. Posisinya kalau universitasnya apa aja, hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia yang ada kampus kesehatannya itu sudah kita kerjasama gitu kan. Kita sudah kerjasama dengan mereka untuk menawarkan aplikasi yang sudah kami buat gitu. Sambutan para mahasiswanya itu gimana sih Kak? Kayak langsung bondong-bondong banyak yang mau ikut, apa masih mikir-mikir dulu apa gimana? Kalau awal-awalnya kan kita sebelum ke mahasiswa kita kan harus izin dulu ya. Kami pun sebelum nawarin ke mahasiswa kami harus tawarin dulu ke dosennya. Gitu, ibarat kata kalau semisal dalam bisnis dan kampus itu ada early adapter, ada yang sebagai konsumen dan juga ada yang sebagai consumer. Nah, konsumennya itu di sini kalau kita analogikan itu sebagai dosen. Dosen sebagai konsumennya, dia yang memberikan approval aplikasi ini bisa dipakai ke mahasiswa atau tidak gitu loh. Kalau semisal dosen sudah approval, sudah setujuin dari yang sudah kita bawakan ke kampusnya, dia setuju, baru kita presentasi ke mahasiswa untuk melakukan penawaran dari aplikasi yang kita buat gitu. Jadi di sini tuh saya juga punya beberapa pertanyaan nih Kak dari teman-teman. Mau saya tanya langsung ya Kak pertanyaannya? Boleh. Itu ada pertanyaan dari Fiona. Dia nanya, apa alasan atau motivasi kakak memilih membuat aplikasi berisi bahan referensi mahasiswa kedokteran ini? Kalau motivasi, yang pertama itu saya ingin membuat saya dan tim ya, bukan saya pribadi gitu kan. Saya dan tim ingin membuat sebuah inovasi baru yang bisa membantu mahasiswa untuk belajar lebih baik lagi, di mana dari ilmu-ilmu dosen-dosen yang sudah profesional dan sudah berpengalaman, itu kita ambil ilmunya, kita syuting videonya, terus kita input ke dalam aplikasi. Tujuannya supaya mahasiswa dia bisa belajar langsung dari dosennya, belajar langsung dari pakar ilmunya tanpa harus datang ke kampus untuk sifatnya untuk pengayaan materi gitu loh. Jadi dia bisa lebih menambah wawasannya dengan dosen-dosen yang kita milikin gitu. Oke, nih pertanyaan selanjutnya ada dari Aryo.
bagaimana sih Kaniko dapat berpenghasilan dari Alter Indonesia? Oh, kalau bagaimana cara mendapat penghasilannya ya? Ya. Jadi kalau semisal yang saya pelajarin di kampus tuh, dialah kampus Universitas Al Azhar Indonesia, dalam sebuah kalau kita mau punya usaha, kita mau membangun sebuah usaha, kita harus tahu dulu revenue stream-nya. Itu kita apa aja yang bisa kita dapat, apa aja yang bisa kita hasilkan dari usaha kita ini gitu loh. Kita mau membuka berapa pintu penghasilan dari usaha ini gitu loh. Itu yang harus diterapkan dalam sebuah usaha supaya usahanya itu bisa sustainable dan juga bisa autopilot nantinya pada akhirnya. Nah, kalau semisal penghasilannya itu yang dia pertama dari penjualan aplikasi secara offline. Itu penghasilannya. Yang kedua, dari user mahasiswa yang menggunakan aplikasi kita dari Android. Nah, sedangkan yang ketiga itu dari dari bimbingan online. Kita juga buat bimbingan online juga. Pertanyaan selanjutnya ada dari Raffi. Ya. Dari manakah soal simulasi yang kakak dapat itu? Apakah dari soal tes tahun sebelumnya atau dibuat sendiri? Oke. Kalau dari kumpulan soal yang kita miliki, itu kita kerjasama dengan dosen-dosen yang sudah memiliki sertifikat kompeten dan juga dia sudah mempunyai sertifikat reviewer, minimal reviewer regional gitu loh. Review regional itu dia yang mereview soal-soal dari daerah-daerah kota tersebut, regionalnya gitu loh. Kita kerjasama dengan mereka, dari mereka lah kita mendapatkan soal simulasi uji kompetensi yang ditulis secara khusus untuk aplikasi kami gitu. Jadi soal-soalnya itu kita dapatkan dari dosen-dosen yang sudah mendapatkan sertifikat reviewer dari regionalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Naufal. Dia bertanya nih, apa kakak itu kepengen gak sih ngembangin aplikasi ini untuk mahasiswa jurusan lainnya? Oh, tentu dong. Pasti setiap kita punya usaha, kita ingin usaha kita berkembang dong, gitu kan. Nah, pengembangannya itu sekarang ini saya lagi coba membuat untuk yang berbasis online-nya. Gitu. Kita lagi coba buat yang online. Nanti, cuman ini masih dalam tahap perencanaan. Harus saya matengin lagi. Kalau sudah matang, baru nanti kita bikin prototipenya. Begitu jadi prototipenya, baru kita QC. Setelah di QC, baru kita publish ke pasar gitu loh. Ya, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Rashid. Mengapa mahasiswa harus menggunakan Alter Indonesia sebagai sarana belajar mereka? Ya, kalau mengapa mahasiswa harus menggunakan aplikasi ini, yang pertama karena aplikasi di Alter ini yang kita buat materi-materinya itu disusun langsung dari dosen-dosen yang sudah berpengalaman gitu loh. Dosen-dosen yang ibarat kata dia tak perlu lagi dilakukan ilmunya, tapi bukan berarti kita mengesankan dosen-dosen di kampus. Ini sifatnya hanya pengayaan materi supaya mahasiswa bisa semakin luas wawasannya mengenai ilmu kesehatan. Dari dosen kampusnya dia bisa tanya jawab, untuk pengayaan bisa aplikasi kami gitu loh, karena aplikasi kami yang kami buat pun itu sudah memenuhi dari standar penulisan soal, penulisan materi. Maksudnya penulisan materi itu kita menggunakan buku referensi buku 5 tahun terakhir. Dan juga kita menggunakan jurnal-jurnal maupun guideline yang ada gitu loh. Terus di sisi lain, materi yang ditulisnya dari dosennya pun itu kredibel, bisa dipertanggungjawabkan dari dosen-dosen yang ada gitu. Selain jurusan mengenai kesehatan nih Kak, jurusan apa aja sih yang ingin kakak buat lagi ke depannya? Kalau untuk jurusan ini ya, maksudnya kalau beda jurusan gitu kan membedakan jurusan kesehatan atau manajemen sebagainya. Kalau saat ini kita lagi fokus untuk yang kesehatan dulu gitu loh. Begitu yang kesehatan kita sudah menjadi market leader, baru kita fokus ke yang lain.
Jadi posisinya saat ini kami masih mau untuk untuk memfokuskan diri ke kesehatan. Walaupun sebelumnya kita sempat coba untuk membuka pertanian dan jurusan pertanian. Kenapa pertanian? Karena Indonesia itu kan sebagian besar kan negara ini ya, rempah-rempahnya kan tinggi ya. Ya. Gitu. Nah, itu yang membuat kita ingin membuat sebuah aplikasi untuk jurusan pertanian. Gitu, supaya bagaimana cara petani-petani itu atau mahasiswa kita sebagai generasi milenial bisa belajar bagaimana sih cara memanfaatkan sumber daya alam yang meluas limpah di Indonesia ini gitu loh. Setelah itu jadi baru nanti bisa terapin dari aplikasi yang sudah ada gitu. Oke. Bentar ya. Maaf. Ya, maaf Kak. Iya, siap. Apa aja sih Kak ini kelebihan bisnis digital alter Indonesia daripada bisnis digital yang lain? Kalau mau di-compare ya, kalau Ya. di-compare mungkin kalau dari saya pribadi, kelebihannya itu yang pertama aplikasi kita dibuat secara offline sehingga mahasiswa bisa lebih mudah untuk belajar di mana saja dan kapan saja tanpa memanfaatkan koneksi internet. Gitu. Terus yang kedua, kita juga kita memberikan garansi perangkat terus kita 4 tahun sampai mereka lulus kuliah. Maksudnya dengan kata lain, setiap mahasiswa yang lagi kuliah dia berhak untuk mendapatkan akses belajar dari aplikasi kita gitu loh. Terus kita juga bisa diupdate juga materinya. Materi alter itu bisa diupdate, maksudnya kita memberikan fitur update supaya mahasiswa bisa memperbarui dari konten-konten aplikasi yang ada gitu. Kayaknya sharing-sharing kita, kayak yang tadi tuh pertanyaan terakhir ya Kak ya. Oh iya. Aduh, sayang banget sih Kak. Nggak berasa ya. Tadi itu pertanyaan terakhir kita. Sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin Kak Niko bisa menyampaikan kesan dan pesannya buat para festival. Oke, pesan-pesan untuk apa nih? Buat untuk teman-teman yang mau buka usaha gitu ya? Ya. Oke. Baik untuk teman-teman, khususnya untuk festival ya? Ya, festival. Nah, festival, kalau misalnya kita mau buka usaha itu yang pertama, selain kita harus punya rasa yang berani menanggung risiko, kita juga harus siap untuk menerima segala apapun yang terjadi gitu loh. Entah gagal, entah kita harus jatuh dulu, entah kita harus segala macam, itu nggak bisa dipungkiri dalam membuat sebuah usaha. Tentu orang-orang yang sekarang punya usahanya itu tinggi-tinggi besar, ibaratnya sudah banyak, orang yang sudah berhasil, mereka pun diuji dulu di awalnya. Mereka nggak mungkin bisa langsung tiba-tiba berhasil, buka satu usaha langsung berhasil, nggak mungkin kan. Pasti mereka sempat merasakan kegagalannya juga gitu loh. Tapi jangan berarti mindset kalian, gue kalau punya usaha gue pasti gagal, jangan kayak gitu. Kita harus membangun sebuah mindset yang baik. Gagal itu salah satu bagian dari kita membangun usaha. Cuma bagaimana cara kita menyikapi dari sebuah kegagalan tersebut. Kalau prinsip saya itu, kegagalan atau keberhasilan itu cuma bisa kita rasakan pada saat hari itu aja. Ya. Misal, saya hari ini gagal, saya ketemu klien, saya presentasi, cuma gagal, nggak gol nih yang saya bawa gitu kan. Terus saya merasa gagal itu ya cukup hari ini aja. Saya merenung, mungkin boleh merenung karena maklum karena posisi kita gagal gitu kan, wajar. Kita merenung, cuma jangan sampai depresi. Terus jangan sampai rasa kegagalannya itu berkesinambungan, itu bahaya. Jadi begitu gagalnya saya hari ini, malam ini selesai, tidur, ya besok pagi saya udah bangun, dan saya harus posisi mulai lagi, belajar dari kemarin. Gitu. Sama pun kayak keberhasilan. Kalau misalnya saya berhasil hari ini, itu saya berhasil
mendapatkan omset berapa gitu kan, penjualan sekian gitu. Tapi jangan berarti besok kita merasa udah bangga diri gitu loh, itu nggak baik gitu loh. Ya tentu gagal atau berhasil itu hanya berlaku pada saat hari itu aja. Jangan sampai dibawa ke hari-hari selanjutnya gitu loh. Itu kalau dari saya pribadi. Terus untuk teman-teman yang mau menjalankan bisnis, saat ini itu adalah saat yang tepat untuk kita membuat perencanaan di saat pandemi ini. Terus kita bisa membuat perencanaan, kita bisa melihat market. Ini kan perpindahan transisi ya, bisa kita katakan ya. Dan sebelumnya konvensional menjadi digital itu di saat ini. Banyak orang yang memanfaatkan platform digital, mulai dari dia belajar, mulai dari dia cara bertransaksi, membeli segala macam, kan ada yang sistem digitalnya kan. Nah ini yang bisa kita analisis, kita bisa cari peluangnya, peluang apa yang bisa kita ambil dari transisi ini. Jangan sampai kita di masa transisi ini kita cuma bisa diem-diem aja. Mungkin kita dirumahkan, tapi bukan berarti kita dirumahkan kita nggak ada aktivitas yang bisa kita lakukan gitu loh. Atau jadi kalau dari saya, posisi dirumahkan itu adalah bagaimana cara kita yang tepat untuk mengembangkan diri kita, mau ke arah mana sih kita selanjutnya gitu loh. Jangan sampai setelah proses PSBB atau transisi ini selesai, terus kita nggak ada skill atau kemampuan yang kita tambah dari yang sebelumnya gitu loh. Itu kalau dari saya. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu luang yang ada pada saat selama kita di rumah untuk bisa mendapatkan, mengupgrade sebuah skill yang baru yang bisa kita jual ke orang lain gitu loh. Itu kalau dari saya gitu. Motivasi untuk kita-kita nih Kak yang ingin kuliah terutama di dalam jurusan kesehatan, apa aja sih yang harus kita persiapkan buat kedepannya nanti? Kalau motivasi pasti yang pertama ya harus konsisten dong gitu loh. Ya. Kalian sudah milih sebuah prodi, ya manis pahit harus dilakukan gitu kan. Jangan sampai kalian mau manisnya aja. Itu harus konsisten. Sama nanti kalau kalian sudah kerja di profesi tersebut gitu loh. Kalau kalian sudah memilih sebuah pilihan, ya kalian harus bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kalian lakukan. Kalau kalian sudah memilih kuliah di jurusan A, berarti kan harus selesaikan juga jurusan A itu sampai selesai. Masalahnya kalau misalnya kalian nggak selesai, yang kecewa itu bukan kalian doang, tapi orang tua kalian juga pasti bakalan kecewa kenapa kalian keluar atau segala macem gitu. Ya, jadi tuh kesimpulannya di sini, kalau kita ingin mencoba sesuatu, jangan pernah menyerah, harus tetap fokus pada tujuan. Kalau gagal, jangan ragu buat bangkit lagi, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, karena kegagalan juga masih bisa dibilang juga awal dari segalanya. Nah, itu dia kesan dan pesan dari Kaniko untuk kita, para Kestipal. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian sharing podcast kita kali ini. Saya selaku perwakilan dari tim Podcast mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Niko karena sudah bersedia menyampaikan waktunya untuk sharing bersama kami. Semoga apa yang Kak Niko sampaikan itu dapat bermanfaat untuk banyak orang, terutama para Kestipal. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah membuat sebuah acara ini. Semoga bisa membantu teman-teman kita yang lain supaya dia bisa ikut berwirausaha juga. Oke. Terima kasih semuanya. See you next time, Festival. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.